Ditambah dengan penyajian sekarang tuh banyak banget film-film Indo, mau serial atau film pendek yang emang dikasihnya tuh tontonannya kayaknya lagi perselingkuhan deh. Dan kenapa yang cowok yang selingkuh? Pertanyaanku itu sih. Kenapa gak ada film yang ceweknya selingkuh gitu? Halo semuanya, balik lagi sama aku di El Media yang berkolaborasi bareng WIM Waktu Indonesia Mereview. Tapi segmen ini berbeda banget karena langsung bareng seseorang. Say hello dong. Halo semuanya, saya Ibnu Irlambang. Di sini sebagai editor sebenarnya. Iya, Nah, jadi lanjut aja. Oke, jadi di sini tuh kali ini segmennya tuh berbeda karena segmen ini tuh bakalan gibah film. Gibahin film kita. Jeng, jeng, jeng. Film pertama yang bakalan kita gibahin apa sih? Yaitu film Mendua yang ada di Disney Hotstar. Teman-teman udah pada nonton belum? Kalau belum, langsung aja dengerin pembahasan dari kita. Ada 8 episode di sini tuh, no. Oke. Udah nonton sebelumnya? Udah cuma maraton ya. Karena kalau nggak maraton tuh nggak asik. Gak asik karena berlanjut terus. Iya, berlanjut. Bikin penasaran. Terus apa ya? Yang penting kalian 21 plus ya kalau mau nonton ya. Iya. Dan buat teman-teman yang mau nonton, kita disclaimer juga, pendapat kita tuh sebenarnya dapat orang yang belum punya pasangan hidup. Kita belum menikah, jadi ya ini ya pikiran yang ini belum kita nikah. pribadi dan yang pasti kita udah 21 plus jadi aman. Iya. Dan kita langsung ngomongin aja ke episode 1 ya. Iya, jadi di sini tuh ada pemain tuh ada Chico Jericho. Oke, Chico Jericho yang sebagai mas-mas selingkuh. Aduh, mas-mas selingkuh. Mas-mas ganteng gitu ya. Terus ada Adina Wirasti itu sebagai Sekar. Terus ada, aduh susah banget. Apa nih? Apa baca? Tachana. Iya, sebagai Bella. Bella Oke. itu pelakor. Jadi di episode pertama tuh judulnya Rumah Kaca. Episode pertama saat ini ya. Apa? Awkward moment ya. Dimana kita baru nonton nih kan. Baru film nonton klik udah adegannya bahasa halusnya adegan suami istri gitu. Jadi agak repot juga kalau nonton sama orang lain. Berarti emang harus nonton sendiri. Bagusnya sendiri, kalau punya pasangan ya silahkan kalau mau. Iya, kalau Yang penting jangan sama orang tua ya. Iya, karena Ya jadi awkward sih. Awkward sih. Kalau pertama kali nonton juga gitu. Terus kalau dari aku episode 1 tuh menceritakan dimana kalau dari aku ya bukan tahu cerita banget. Menurutku sih episode 1 lebih ke arah dimana kita mau diarahin ke konflik tapi dipatahin juga di situ. Tapi ya kita tahu sendiri dengan judul Mendua, siapa yang nggak tahu pasti perselingkuhan. iya udah jelas gitu dari judulnya, terus sama temanya tuh udah jelas arahin mau kemana. Jadi mungkin kayak ini udah bakalan ketebak nih. Jangan salah, masih banyak hadiah di dalamnya Versa. Jadi untuk yang Rumah Kaca ini tuh si pemeran utama ceweknya, jadi sesekali ini tuh menemukan sesuatu mulai dari ini apa sih itu loh yang cewek terima. Oh itu yang buat spray muka ya? Nah, spray muka itu ada di saku suaminya. Kayak loh, ngapain cowok pakai kayak gini gitu loh. Boleh tapi kan? Oh iya boleh, cuman ya jarang aja gitu loh, kayak ngapain gitu bawa-bawa apalagi dari kantor gitu kan. Terus ternyata kata tuh ini dapat hadiah. Emang cowok mau pakai kayak gitu? Mungkin di rumah pakai. Tapi kalau kan di luar? Enggak sih. Oh enggak. Gak tahu ya orang teman-teman yang lain, cuman kalau aku sih enggak. Tapi kayak mas-mas di belakang kamera ini kayak mereka pakai sih. Ya, terus nah di sini tuh belum kayak ya ceritanya benar tadi dibuka atau babak pertama itu dikasih lihat dengan penjurusan udah ke OTW konflik gitu loh, nggak kayak yang pertama diem-diem, nggak, itu udah benar-benar dikasih clue dan tanda tanya lainnya. Ceritanya untuk yang episode 1 ya masih pembukaan biasanya, cuman emang udah dikasih clue gitu kan, dimana ya tadi ya udah dikasih ketahuan ada spray, terus ada rambut pirang cewek karena rambut dia nggak pirang gitu loh, nggak pirang, nggak keriting juga. Terus ada wangi parfum lain gitu kan. Cewek mana yang nggak langsung overthinking? Cewek mana? Banyak sih. Ya kayaknya semua pasti overthinking ya kalau pasangannya kayak gitu. Terutama yang udah suami istri gitu, rumah tangga. Dan di sini menurutku juga pemecahan ceritanya itu agak epic juga. Karena si cowoknya ini siapa namanya? Cowoknya? Oh Ivan. Ya Ivan. Si Mas Ivan ini pinter juga yang untuk alibi dari alat itu karena anaknya dibeliin. Iya. Anaknya dibeliin. Jadi itu salah satu tips ya buat kalian yang mau selingkuh. Wah.
Ini kayak yang namanya Ivan agak barbar ya. Apalagi nih dengan sekarang tuh lagi maraknya ya. Ya, dan berita di sini, berita di entertainment juga banyak sekali yang perselingkuhan ya. Aku nih pas lagi selesai nonton, terus tiba-tiba ada yang mulai dari si V penyanyi gitu kan. Oh iya. Tiba-tiba dengan kasus kayak gitu, terus ada kasus yang lain tuh kayak wah, trust isu nih, trust isu nih antara cewek cowok gitu kan. Kayak semuanya bakal trust isu juga dengan masing-masing ceritanya. Ditambah dengan penyajian sekarang tuh banyak banget film-film Indo, mau serial atau film pendek yang emang dikasihnya tuh tontonannya kayak lagi perselingkuhan deh. Dan kenapa yang cowok yang selingkuh? Pertanyaanku itu sih. Kenapa gak ada film yang ceweknya selingkuh gitu? Coba kameramen ada yang tahu? Iya, jadi iya kenapa objeknya cewek kan ya? Salah apa cowok? Kenapa pelakunya cowok gitu loh? Kenapa gak ada film yang pelakunya cewek gitu? Padahal ada. Karena mungkin dari segi emosi kali ya, Psikologi kalau cewek emang banyak mikirnya. Banyak perasaan. perasaannya Kalau itu cowok banyak terus mikirnya. diutarakan. Tapi kalau cowok kan kadang ada beberapa yang emang mikir ya berlogika, anggap selesai ya udah gitu loh, kayak tidak memperpanjang gitu kan. Itu kalau aku sih dari market aja sih. Iya. Marketnya yang nonton banyak cewek. Ngapain kan kalau buat yang cowok? Iya. Harusnya kan kalau marketnya cewek ya yang cewek yang terasa tersakiti gitu. Iya. Kan? Ya emang gitu sih. Iya sih. Apa sih Model namanya? bisnisnya. Kalau yang merasa tersakiti apa sih namanya? Flying victim. Nah, itu. Padahal nggak semua 100% salahnya cowok sih. Yang kedua, 34 tuh pokoknya ada di mana ada petunjuk-petunjuk baru yang mengejutkan terungkap soal perselingkuhan Ivan. Sekarang harus cari langkah terbaik gitu loh. Jadi biar tahu gimana ceritanya. Oh, sebelum itu Sekar tuh dia tuh dokter. Oke, sekarang dokter. Jadi di satu klinik dia dokter, terus Ivan itu yang punya gym. Ya nggak sih kalau nggak salah? Ya, tapi Iya kan? belum jelas juga kerjaannya. Iya nggak jelas. Terus ya dia ngurus startup gitu loh, kayak nggak jelas juga. Terus udah gitu si Sekar tuh menyampaikan tuh kayak ke teman-teman gitu loh, kayak ngerasa gimana ya kalau misalkan ada cowok yang selingkuh atau mungkin kayak gitu-gitu gimana sih perasaannya gitu kan. Terus ada di momen dimana si Sekar nih punya klien gak ya? Apa ya? Punya pasien yang dimana dia mengalami kekerasan fisik dalam sama pacarnya. Iya, pacarnya, tapi mereka tinggal serumah. Karena itu. Jadi orang kayak si Sekar tuh pengen ngebantu ya biasa lah sesama cewek kayak ngerasa ya kamu kalau misalkan kayak gitu mendingan pisah aja gitu loh, terbaik gitu kan. Ternyata ketika lagi di momen ngasih nasihat, si pasien itu ngerasa kalau misalnya si Sekar tuh lagi ngumpetin sesuatu gitu loh. Lebih ke menurutku pas dia jelasin ke pasiennya tapi dia tertampar sendiri dengan keadaan keluarganya sih. Kayak gitu kayak Jadi harusnya dia ngasih nasihat tapi lo keluarga lo gimana gitu. iya kayak apa sih namanya? Gak segampang itu loh gitu. Lu ngasih semangat ke orang tapi lu nggak bisa nyemangatin diri sendiri. Nah kayak gitu kayak Tapi juga apa ya yang bikin aku kaget tuh pemeran si cowoknya yang pasiennya ini Morgan kan kayaknya. Morgan ya. Ini Morgan tampil beda sih. Tuh gondol terus ada garis ini tren rambut gitu. kayak pang-pang gitu Dan lah. dia adalah pecandu narkoba ya. Oke itu. Terus kayak apa sih kenapa harus Morgan? Tapi bagus aktingnya. Iya, cuman kayak Aktingnya. ngelihatnya ya Morgan yang biasanya ganteng, Cewek ini. terus cool, ya so cool gitu. Terus ini baru tampil 180 derajat berbeda. Jadi ya anak jalanan, ditindik, terus hidungnya kayak di piercing gitu, kayak anak banteng. Tapi ya itu yang buat film ini menarik ya. Maksudnya ada artis-artis yang dulunya bekas apa yang si ceweknya yang apa namanya? Yang sakit itu tadi. Itu kalau nggak salah aku pernah lihat kalau nggak salah film Raksasa dari Jogja. Iya, aku pernah nonton. Itu kan ceweknya cewek ya pendiam ya dan mungil ya. Mungil dan karakternya emang apa ya bisa mengimbangi si yang diperankan ini. Betul mereka tuh action figuran ya atau bukan utama ya? pemeran pendukung. Tapi masuk gitu. Jadi masuk di sela-sela ceritanya tuh pas gitu loh, nggak cuma sebatas lewat-lewat dong, tapi mereka punya peranannya Dan masing-masing. aktingnya bagus dan di episode ini juga kita dilihatkan nanti akan ada peran si pasiennya ini tuh yang menjadi bantuin dokter Sekar untuk meneliti atau
Kayak menelusuri apa sih, menelusuri detektif gitu lah, detektif, Mak. menyelidiki gitu Ya. kan si suaminya tuh berbuat apa aja. Betul sekali. Kayak bener nggak sih si cewek itu bener-bener si Bella ini gitu kan, atau yang lain gitu loh. Terus ada momen di mana nonton yang babak yang bareng ibunya ke pasar nggak sih, Ya. ibu mertuanya Ya, itu sakit banget. tuh, itu nyesek banget. Kenapa sih? Jadi ya anaknya cerita lah, karena kan katanya buat yang mereka udah nikah tuh kalau misalkan si cewek lebih baik tuh kalau ada masalah curhatnya tuh sama ibu mertua, sama ibunya si cowok misalkan. Terus cowok sebaliknya, katanya tuh gitu, karena biar enggak memunculkan masalah baru apa gimana. Tapi aku nggak tahu juga sih, cuman ya kata orang kayak gitu. Nah, posisinya si Sekar kayak gitu, ceritalah sama ibunya Ivan. Nah, Ya sih, yang kurang ternyata di ajar. sini tuh ibu udah tahu. Dengan entengnya dia bilang, saya udah tahu 2 tahun yang lalu gitu. Kamu kemana aja 2 tahun yang lalu? Terus kayak, hah? Semulus itu loh, Van. Terus sama ini kayak bilang kayak gak ada yang berubah kan. Terus setiap kali kamu jadi masih baik-baik aja, terus kamu mah jadi naik jabatan gitu. Iya, malah Terus- tetap harmonis Iya, gitu kan terus- hubungannya juga. Kayak aku bilang, oh bener juga ya. Aku sempat mikir kayak bener juga ya gitu. Cuman nggak baik ya tetap. Jadi makin waspada nih ngelihat film ini. Jadi kayak kalau colo datang ke lo makin manis, kayak harus mikir juga, kayak soalnya dilihat dari film 2 tuh ya nggak ngomongin derajat sih, tapi yang ngomongin derajat gitu. Kayak misalkan si Ivan sama si Sekar tuh emang mereka beda gitu. Ya, beda. Jadi yang satu emang didikannya tuh adalah didikan apa sih? Ya orang tuanya udah nggak ada dari dulu. Jadi anak yatim piatu, dia cewek, dia harus berkembang dengan semaksimal mungkin gitu loh. Jadi cewek yang emang independent woman gitu kan. Emang harus jadi cewek yang mandiri gitu loh. Jadi ketika punya suami kayak Ivan, dia sebenarnya emang udah nerima, tapi si cowoknya tidak menerima. Nah ya itu si bangsatnya cowok sih gitu ya. Dan dari awal aku sampai episode 4 tuh kerjaan Ivan tuh apa sih? Iya Masih kan? penasaran. Wah, main handphone kayak si Ivan ini. Ternyata di belakang itu dia baru bangun ya, baru bangun startup gitu. Iya, kayak lu selama ini kemana aja anjir gitu kan. Yang dilihatkan di episode 3 atau keempat gitu, yang dimana kita bertemu dengan sosok Bella. Ya kan, salah satu episode Dia tuh apa namanya? buka butik kan sama. Iya, terus si Bella tuh apa sih, langganan nge-gym di tempatnya si Ivan. Nah, itulah buih-buih pertamanya tuh di situ. Ya, aku sebagai cowok sih merasa terpojokan sekarang ya. Tapi kenapa sih? Gini deh. Apa? Kenapa sih cowok bisa selingkuh? Aduh berat. Tolong di komen, tolong dibantu. Ya, menurutku sih karena duniawi udah gitu Nggak aja. duniawi. Tapi Gak cukup dengan satu. iya, tapi selingkuh tuh penyakit nggak sih? Aduh, bisa dibilang iya. Cuman ya kembali ke preferensi masing-masing dan pengalaman masing-masing ya. Ada yang bisa berubah, ada yang enggak, tergantung. Tapi ada orang yang bilang sekali ya selingkuh bakal gitu terus. Tapi ya namanya orang kan berproses setiap hari gitu. Menurutku. Iya sih. Bisa jadi sekarang ngomong A, besok udah ngomong B karena pengalamannya udah beda. Iya. Tapi penyakit udah. Biar gak salahin dia. Habis ini debat ya, habis ini soalnya. Karena iya, kalau man penyakit ya. Karena kalau man bilang sifat, yang bisa diubah apa sih, sifat apa sikap? Yang diubah sikap. Sikap ya. Sifat tuh Bisa tapi lama. bawaan kan. Itu kayak ya itu penyakit sih. Kalau dari cewek ya, ngeliatnya kayak apalagi dengan trust isu yang itu kayak makin wow. Tapi biasanya tuh kayak dasar cowok. Cewek juga harusnya kayak berkaca diri juga sih, karena banyak juga cowok-cowok yang tersakiti kayak mas kameramen di belakang. Loh ada kasusnya si N Siapa? Bentar, yang mana? yang nyanyi itu Siapa mas kameramen? di sosial. Oh, kok kencang? Tadi disensor ya. Kok kencang? Itu apa, hilaf itu, bukan selingkuh. Ya itu hilang. Emang cewek ya. Itu mungkin terlalu nyaman. Yang salahnya cowoknya juga sebenarnya. Iya emang cowok. Ya kan? Udah. Cari gara-gara. Makanya slotnya 4.
aman sebenarnya. Si An. Oke, jadi kalau momen yang emang bagus menurut aku tuh yang pas kata-kata ibunya sih. Itu kayak pertama emang nyakitin, terus pahit juga buat diterima. Aku nggak ngerti konsep ibunya tuh di sini mau membela siapa. Karena yang pertama dia mendukung perselingkuhan anaknya untuk menaikkan jabatan, nggak sih posisi anaknya lah. Menurutku lebih ke menutupi perselingkuhan anaknya ya. Tapi dia mendukung juga pas yang ibunya lagi ngelukis itu loh kamu berhasil ya, iya selamat. Satu juga ibunya. Loh, Biar bisa ngejar si Sekar untuk keuangannya ya. Menyeimbangi si Sekar. Karena emang si cowoknya ini siapa namanya lupa. Ivan. Si Ivan ya. Mas Ivan ini emang dia tuh kere sebenarnya. Iya kan? Dia seolah-olah kayak numpang hidup sama si Sekar gitu. Karena memang kalau lihat dari film ini dari 1 sampai 4 ini ya emang dia kok nggak jelas aja kerjaannya, belum jelas gitu, cuman nge-gym terus buka buat portofolio untuk usahanya. Dia mau mulai tender gitu Mau lah. tender tapi portofolionya bullshit juga gitu. Oke, sorry kepotong teman-teman karena kamera overheat. Dan kita ganti posisi juga. Ya, karena cahayanya nggak ada. Iya, kita sambil menikmati senja. Anak senja banget. Iya, jadi Bagian menarik nih. iya tadi kan bagian menarik kan. Kalau aku emang suka dan nggak nyangka dengan pernyataan ibunya. Pernyataan ibunya. Iya kayak Ya, lebih dekat Mbak. Ya. Oke. Ya jadi pernyataan ibunya emang ya pahit, cuman ya punya kayak nggak bisa diterima. Tapi kalau dipikir lagi ya emang bener sih. Maksudnya ketika ada perubahan, masanya kita nggak ngerasa gitu loh. Sesibuk apa sih gitu kan, sampai kita nggak sadar adanya orang baru atau mungkin adanya sesuatu yang mungkin bergerak gitu kan, kayak ya gimana gitu kan. Sampai ada bilang ibunya tuh aku lupa, yang kuat itu harus ngalah. Itu Ingat nggak episode akhir, Mbak. Iya sah? Iya. Oh ya udah. Nanti dulu. Itu pas mau mati dulu. Ya, oh iya itu lagi pas momen-momen baik ya ntar aja. Jadi ya kalau momen ibunya aku suka yang di situ sih, karena tajam. Dan kalau mungkin buat Sekar itu menyakitkan, tapi buat kita tuh harusnya jadi pembelajaran gitu loh. Kayak mikir kita tuh nggak boleh sibuk-sibuk banget mau cewek apa cowok gitu loh, karena perubahan tuh pasti datang. Apalagi kalau misalnya aku udah sering banget beberapa kali aku nonton film tentang perselingkuhan. Yang kemarin ya sebelumnya itu ada Mendarat Darurat. Ya darurat, layangan putus. Itu kayak mereka. Jadi dikasih lihat kalau kan pertama nih ya, yang Mendarat Darurat tuh lebih ke ceweknya yang emang bosen dengan siklusnya kehidupan kayak gitu. Dan sekarang ada yang mendua tuh dikasih lihat lagi kalau misalkan cowok tuh pengen tuh dihargai. Salah lagi ya kan? Iya bener kan, cowok pengen dihargai itu kayak ya sama-sama dihormatin gitu loh. Pengen kalau misalkan emang dia punya gaji rendah, kita sebagai cewek jangan melihat itu kayak kamu tuh gajinya rendah, kamu tuh ikut numpang hidup di cewek gitu. Enggak gitu, maksudnya ya balik lagi ini pandangan kita yang emang belum nikah ya bunda ya. By the way, untuk review Mendarat Darurat di sini ya. Biar kayak YouTuber gitu. Di sini ya. Itu jadi ya emang episode 1 sampai 4 tuh lebih ke ngajak ke logika enggak sih? Ya. Dan psikologi awal. Kita mengetahui di episode 1 sampai 4 tuh kita menjelajahi dikasih tahu psikologi mereka masing-masing gitu. Iya. Dimana si cowok dengan gaji yang mungkin rendah ya, dan ceweknya gajinya cukup tinggi. Iya, punya jabatan. Yang pasti itu paham sih kondisinya si Mas Ivan ini, karena dia insecure dengan pribadinya sendiri. Dia insecure dengan dirinya sendiri, bukan karena si Sekar merendahkan. Itu paham sih. Sekalian dari cowok ngaku aja pasti gitu. Iya kan? Ya. Nih kalau misalkan kamu punya cewek nih, terus cewekmu gajinya lebih tinggi itu gimana sih? Ya insecure, walaupun dia nggak akan mempermasalahkan itu. Cewek tuh nggak akan mempermasalahkan soal gaji.
Cuman cowoknya tuh merasa insecure sendiri. Cuman caranya aja yang beda-beda nih penyalurannya. Ada yang baik, ada yang buruk. Nah, salah satunya untuk yang buruk tuh selingkuh ini. Emang iya, menurutku gitu. Dan sih bentar ya. Dan lanjut momen menarik ya untuk aku tuh mobilnya bagus semua. Udah itu Mercy dan Honda Civic Turbo kalau salah. Terus ya itu yang aku suka di otomotif ya itu. Momen paling menarik mobilnya bagus. Ini yang pas momen anaknya minta hadiah, kan Sekar tuh habis ini kan, habis apa sih? Habis ngasih apa sih yang di klinik kan, habis dari klinik, terus dia lagi overthinking, terus dia tuh kayak ngerasa, wah kok ada perubahan ya, kok dia ngelihat mobil suaminya itu di satu hotel nggak sih? Di satu Kafe. kafe yang dimana itu dilaporin sama pasiennya. Bukan, belum. Salah. Belum. Itu ya, terus udah gitu tuh di mana si Seka tuh akhirnya mepet mobil gitu kan, nyampe lah satu kafe, selesai terus ketemu kayak dia lagi sama siapa ya, ngapain ya, ternyata dia ngasih ini kado yang tertinggal buat anaknya. Ya itu tak kirain ya mau udah ketawa deh udah gitu. Iya kan? Kurang ajar ya bang. Itu palsu banget sih sih. Tapi di dalamnya emang ada si Bella. Ada, cuman emang belum Nah. Bella tuh siapa dan ngapain di situ karena emang bukan orang tua kan sebenarnya. Dan menurutku juga di itu sih kayak sinetron ya. Itu di belakangmu anjir gitu. Kayak gitu gak sih? Kayak itu di belakangmu. Terus Ivan juga menanggapinya kayak kaget tapi kayak ya udah gitu. Aktingnya bagus. Akting sebagai bukan di filmin tapi akting sebagai orang yang ketika selingkuh istrinya ke situ ke gap ya. Tapi hampir aja. Dan dia tuh tau gak sih kayak muka tenangnya tuh kayak ya udah. Oh iya, buka tenangnya kayak ya udah cium peluk dan kawan-kawan selayaknya suami istri. Tapi yang nggak wajar sih di tempat umum aja sih menurutku. Nggak wajar menurut gue ya, teman nggak tahu kalau di sana emang kayak gitu ya udah. Karena di Jogja jarang banget kayak gitu sebenarnya. Di Jakarta nggak tahu. Beda lingkungan, beda budaya ya. Tapi it's okay itu menurutku momen ya juga yang terbaik. Tapi tetap otomotif mobil bagus mobilnya. Gimana dokter punya Mercedes AMG bro 1,3 M bawa mobil lagi. Ya berarti dilihat dari mobil aja kayak kelihatan kalau misalkan ceweknya berkelas apa sih. Ya kesenjangannya kelihatan banget di situ. Bener kayak ya pertama rumah bukan punya Ivan. Ya benar. Ya semua perabotan ya pokoknya ibarat kata Ivan tuh kayak numpang hidup. Tapi Sekar tidak menganggap adanya hal itu. Ibunya judes. Kesel banget. Keselin cuman ya orang tua sih ya. Terus nih apa sih adanya? Adiknya Ivan ya. Adik iparnya dan suami juga menyebalkan. Dia adiknya Ivan itu cewek. Dan nanti ada plot twistnya juga itu sebenarnya. Oke, berarti untuk Ini yang butik tuh di mana sih pembukaan butik? episode 3, 4. Yang ini ya? Yang ini kan? Iya. Jadi kita melihat muka Bella aslinya itu ada di sekitar episode 3 atau 4 ya. Yang dimana dia ada pembukaan butik. Dan menurutku si Bella ini kenapa kayak gitu sih bajunya menurutku? Ya gak sih? Ngerasa aneh gak sih? Dia pelakor lebih muda. Tapi make upnya itu Apa sih mau dilihat apa? Ya Allah, ini kucing. lanjut. Ya kemudian apa gitu. Jadi make upnya tuh kenapa kayak gitu? Bukan kayak film-film yang lainnya tuh make upnya bagus, mudah dapat kalau jadi orang tua juga dapat. Tapi kenapa di sini kok jadi aneh menurutku ya? Karena bajunya, karena make upnya. Tapi ya itu kembali ke preferensi sutradara sih ya. Cuman kalau menurutku agak aneh aja. Kenapa nggak kayak gitu? Nggak kayak yang sekalian muda, sekalian dibuat ya cukup berkelas gitu. Nggak usah harus mewah semewah itu. Jadi Bella tuh ya tadi datangnya tuh di sekitar 3 ke 4 ya. Ya, 3. Jadi 1-2 tuh kayak masih Jadi selewat terus ya cuman sebentar. Ya kita belum menduga kalau itu selingkuhannya. Ini yang ini. Apa? Bentar lupa. Oh, yang foto. Foto apa? Foto yang Ivan main ke villa. Itu episode mana sih? Itu belakangan udah mulai ketahuan itu. Oh, itu mulai ketahuan. Oke, berarti Lupa ya. Pokoknya ada salah satu episode yang dimana nampilin kalau teman-temannya itu berkhianat juga sih. Karena menutupin minimal kan. Bener-bener kayak nyesek banget sih kalau nonton itu. Nangis tuh enggak. Kalau aku pertama nonton nangis enggak, cuman nyeseknya tuh kayak kalian tahu yang
perceraian selebriti D. Barusan ini, baru kemarin rilis. Enggak, yang perceraiannya dia itu kan kayak orang tuanya lurus gitu kan, Ya. bahagia segala macam. Nggak taunya kan kenyataannya senyesek itu. Padahal saya tidak tahu cerita atau tidak mengikuti ceritanya, tapi kayak Tapi kamu membela yang cewek kan? siapa? Di mana? Ini siapa? Ngebahas siapa? Ini. Si Tadu. Oh, ya aku cewek dong. Kan? Tapi kan aku nggak tahu mereka pisah gara-gara apa. Kalau aku nggak bela siapa-siapa sih. Nonton aja film udah. Nonton film. Seru. Terus ini nonton film ini nggak? Madu apa? Madu murni ya. Nah itu nanti aja. cuman pembahasannya emang tentang selingkuh juga, tapi kalau itu tuh lebih ke salah cowok. Ya kalau itu literally salah cowok udah. Aku yakin kalau Madu murni emang gitu. Cuman itu lebih ke komedi sih jatuhnya. Tapi nanti ada link di situ di atas kalau udah upload. Madu murni request ke Mbak Beo ya. Dan oke, untuk menurutku dari segi teknis audio, aku nonton di salah satu ruang teater 5.1 di rumah temen, itu bagus ya untuk audio, penataannya komplit, ambience-nya bagus, mood-nya terbangun banget sesuai sama visualnya. Cuman memang kalau dari sinematografi kayak the next level sinetron aja sih menurutku. Jadi emang ini sih apa ya? Emang nggak ada yang sesuatu yang wah kayak mungkin filmnya NKCHTI atau mungkin film-film besar atau mungkin ya serial, karena ini bentukannya serial kan. Nah, panjang juga sebenarnya. Jadi nggak ada yang sinematik yang gitu. Yang gimana-gimana, tapi memang kalau dilihat dari 1 sampai 4 ya, aku bilang kayak gitu. Cuman nanti ada di episode selanjutnya lebih bagus lagi, dan Hadiah. dan yang pasti nggak cuma semata-mata kayak the next level sinetron juga, tapi kita bisa lihat di sini penyampaian dari sutradara kalau Iya. ada framing yang ada di dalam video atau di dalam film ini tertata rapi gitu. Wardrobe-nya tim artnya keren, terus wardrobe-nya juga oke, konsisten, make up-nya, dan lighting itu kerja keras sih sebenarnya, aku yakin. Soalnya banyak ruang kosong yang harus diisi lighting-nya. Iya, tau gak, aku tuh nyampe ada sebenarnya kadang nonton tuh yang pertama ngikutin ceritanya. Aku tuh sebenarnya 2 kali maraton. Yang kedua kali tuh ngeliat ada nggak sih bocornya? Kayak gak ada deh. nggak nemu, bener-bener kayak baru nggak nemu loh ini. Padahal kayak penggunaan lighting, terus banyak kaca nggak sih? Iya, banyak kaca, dan aku tuh heran kenapa gak ketahuan Yang di kameramennya. kamar mandi, Iya, yang orang bener. ini syutingnya lewat mana? Ini sudah gimana kamera dari mana gitu, kok ketahuan, udah angle-nya harusnya ketahuan. Iya, dan soalnya banyak banget kaca. Karena kalau ya tadi ngomongin teknis, ya itu maksudnya ya namanya kekurangan pasti ada, tapi di situ belum kayak semaksimal Ya itu mungkin udah mereka. maksimal sih menurutku, karena emang dari segi ruangan juga banyak ruang yang kosong dibuat, tapi di in frame gitu, dimana kita untuk menampilkan ketika dia kecil, dia besar, long shoot gitu. Bagus banget sih menurutku. Untuk sinematonya emang biasa untuk episode 1 sampai 4 kayak sinetron the next level, tapi emang isinya itu dipikirkan, nggak kayak sinetron yang asal ada ya. Mungkin. Betul. Udah nih. Udah aja. Nah, lanjut episode 2. Oke. Hai semuanya, balik lagi di L Media bareng aku sama Mas Ibnu. Halo. Episode ini kita ngebahas ngelanjutin Dari episode sebelumnya yang ada di sini. ya, Oke. gibah film. Nah, untuk yang hari ini tuh kita bakalan bahas sisanya. Kan kemarin episode 1 sampai 4. Nah, sekarang itu episode 5 sampai 8 ya. Dimana ini tuh udah permainan strategi, kemudian konflik yang makin tajam, kemudian ada juga apa ya, kemenangan yang palsu. Apa itu nanti deh. Oke, kita mulai dari episode 5 ya. Iya, episode 5. Bulan di atas kuburan. Sebenarnya kita apa ya, yang kita ingat kita omongin sih. Ya, Jadi pada intinya ya kita emang membahas semua episode, tapi yang kita ingat kayak ini di sini deh. Tapi kalau misalnya kalian kepo nih sama filmnya, sama nggak sama yang kita omongin, cek aja, nonton aja langsung. tapi habisin dulu nontonnya. Iya. Oke, jadi aku lupa sebenarnya di episode mana. Cuman
kayaknya udah episode maju ke sini sih. Dimana kan yang tadi katanya tuh si Sekar tuh apa ya, kerja sama si pasien. Ya. Karena kerja sama pasien. Sebelum pasiennya rawat yang lain, ya dia pengen tahu juga nih si suaminya tuh gimana gitu loh, kerjanya tuh sebenarnya apa. Nah, satu momen setelah si Sekar udah ketemu sama pasien di salah satu kafe, si cewek ini tuh kayak apa kebalikannya, yang fotoin si Ivan lagi jalan. Ya, jadi ceritanya itu kalau nggak salah ingat ya, si Sekar ini udah mau naik jabatan awalnya kan. Terus pasiennya ini akhirnya memutuskan untuk akan meninggalkan kekasihnya. Iya, betul. Ketika dia konflik dengan kekasihnya, dia jalan-jalan gak jelas, out of nowhere, tahu-tahu lihat suaminya Sekar Iya, betul. sama orang lain. Akhirnya difoto lah sama dia. Cepu nih. Cepu. Iya. Terus hadiahnya tuh tahu nggak sih isinya apa? Masih ingat nggak isinya apa? Cincin ya? Enggak, Oh. isinya parfum. Oh iya, parfum. Parfum itu hampir sama punya Sekar. Biar gak ketahuan sebenarnya. Kesel banget. Kemarin kayaknya aku nonton film juga deh. Enggak film, itu lebih ke short YouTube, di mana biasanya cowok yang selingkuh tuh bakal ngasih hadiahnya tuh sama persis sama istrinya. Biar gak ketahuan, karena di episode sebelumnya ketahuan kalau baunya beda. Gitu kan. Iya. Cowok lagi. Iya gitu. Jadi akhirnya tuh kayak ya difoto, dan akhirnya kayak gimana caranya si Sekar tuh pengen pisah tapi nggak apa ya, nggak langsung main talak lah gitu, nggak langsung buru-buru, pengen lihat dulu permainan selanjutnya kayak gimana. Akhirnya dia tuh pasang strategi. Ya, di Kan. episode 5 dan seterusnya. Iya, pokoknya kayak yang awalnya tuh kayak cuman ya pembukaan, kayak kepo bener apa enggak, salah apa enggak gitu kan. Sampai akhirnya kayak masuk, wah ternyata permainannya makin seru gitu kan. Akhirnya digas lah gitu, bikin taktik yang lainnya juga. Sampai sebenarnya tuh kalau kamu ngerasa gak sih kalau misalkan kamu tuh ke bawah hanyut juga sama ceritanya? Ya, dan ke bawahannya sama ceritanya dan berpihak ke Sekar sih sebenarnya ya untuk film ini ya. Iya. Dan aku salut sama taktiknya si Sekar, di mana dia karena cewek nggak bisa bisa salah. cerai, bukan gitu. Di film ini cewek tuh nggak bisa Iya. ngajuin. Nggak cuman film doang. Ya, di dunia nyata kan Iya, cewek cewek nggak bisa menjatuhkan talak. talak. Jadi dia harus mengumpulkan bukti atas permintaan dari pengacaranya. Akhirnya dia menjebak si Rama, kalau saya. Rama bukan? Iya, kalau nggak salah adiknya. Iparnya. Iya, ada iparnya. Iparnya. Suami dari adik iparnya, kayak gitulah. Nah itu untuk mendapatkan data-data keuangan, di mana aliran dana itu dihabiskan atau disalurkan. Iya, karena bentar. Karena ada satu momen kalau nggak salah, uang kesehatannya Denis apa uang kesehatannya uang sekolahnya Uang Denis? sekolahnya, pendidikan. Iya, dipakai. Jadi biasanya kan ada investasi ya. Apa sih? Oh, asuransi. Polis itu. Iya, ada asuransi sekolah gitu yang biasanya udah ditabung. Terus kalau dicairkan ya habis semua, kemudian dikeluarkan semua kan. Nah, uang itu tuh dicairkan oleh Bang Ivan. Iya. Untuk ya nggak tahu buat apa gitu ya, buat bangkrut bisnisnya. Iya, jadi ya ngeselin sih. Dan itu dia juga kembali lagi ke si Sekar, yang dimana dia untuk mendapatkan data dari keuangan itu dia harus berhubungan langsung dengan Rama, yang dimana Rama itu mantannya. Iya, speechless. Itu juga sih mantannya dari si Sekar. Nggak dikasih tahu kan dari awal Rama itu siapa, cuma kayak ya udah. Tapi dari awal udah ada pandangan-pandangan. Iya, emang si Rahman itu kayak udah curi-curi pandang, cuman emang kayak kita sih, emang aku kalau itu kayak mungkin tetangga yang emang mengagumkan itu mungkin sama si Sekar gitu, kayak mungkin kagum kayak punya tetangga. Aku ngirain mereka tetangga, ternyata awalnya ada tetangga ya, kirain tetangga karena emang episode setelah itu 5-6 itu menjelaskan kalau ternyata dia itu iparnya dari adiknya si Bang Ivan gitu. Terus ini aku ingat, ini kayak di momen di episode awal sih, yang lagi makan bersama Ya. yang bareng dokter-dokter muda juga. Perayaan itu ya. Yang siapa sih si Rama ketumpahan basah itu loh.
Ya. Itu kan Ya. ceweknya masuk tuh, si istrinya kan bilang kayak, Mbak ngapain sih buka handphonenya Mas Ivan? Iya benar. Jangan cari tahu yang apa Nggak sih? harus kamu tahu. Iya itu, jadi kayak di balik itu kayak awalnya aku sempat curiga ada apa sih gitu, apa ditutupin, cuman kayak udahlah gitu kan. Ya. Dan itu baru tahu adiknya itu kalau si Ivan punya adik itu ya di episode 5 ini. Iya kan? Iya. Karena kayak soalnya kayak Kayak tetangga. iya yang masuk di makan-makan meja panjang tuh kayak ya udah kayak rasa temen. Bener. Kayak gitu kayak biasa-biasa aja. Jadi kayak nggak ngira kalau misalnya si Ivan tuh punya saudara gitu loh. Percakapan mamanya Ivan yang kurang gitulah ya. Karena emang dia nyuruh si Sekar untuk nyiapin prepare segalanya arisan soal arisan itu sama si adiknya ini juga. Baru tahu di situ. Dan setelah itu akhirnya mencari tahu untuk akhirnya menjebak si Rama ya. Tapi sebelum itu ada ini si pasiennya itu cowoknya itu hacker ceritanya. Morgan tuh jadi hacker. Pinter juga Morgan ya gitu ya. Jadi di depannya emang kelihatan berandal, tapi ternyata dia punya kemampuan sebagai hacker. Ya. Banyak. Gak nyangka sih. Jadi kayak apa ya, karakternya tuh unik sih. Itu kayak iya dia berandal gitu loh. Orang kayak lu berandal lu bisa apa sih, nyusahin orang gitu kan. Iya udah nyusahin udah ya gitu kan. Bayangan orang tuh ketika lu berandal lu bakal nyusahin orang, bikin malu. Ternyata dia punya kelebihan wey, dia hacker. Dan kalau di naluri pikirannya ya, kalau jadi hacker ya itu pasti ngapain dia cari uang, bukan gua ngambil uang dari ceweknya untuk beli barang narkoba. Ketika dia bisa hacker, kenapa nggak nge-hack ATM aja? Kan lebih gampang ya. Gitu loh. Itu pasti belum dapat mindsetnya di situ karena Kok Bapak nyampe sana pikirannya buat ATM? karena pernah. Wah. Dia kan jadi hacker kalau emang ada perlu karena udah berandal ya sekalian dari ATM orang kan. Jadi gampang loh kan, kayak daripada dia ngandelin ceweknya yang kerjanya kurang berpenghasilan banyak dan dia punya kemampuan hacking tuh kayak sesuatu yang aneh gitu. Nah sebelum kita nyampe yang dia sama Rama, nah udah dikasih, jadi kan udah nge-hacker, datanya si suaminya udah dapet nih, mulai dari foto-foto yang lagi di villa, terus lagi berdua segala macam, dan dia shock, kaget ketika sahabat-sahabatnya ikut serta di dalam villa itu. Ajar emang. Lu padahal sebelumnya teman-teman tuh kayak bilang ya kalau misalkan Ivan selingkuh gue bakal ngasih tahu lo, tapi ternyata enggak. Itu ternyata apa ya, bisa dibilang mulus banget sih. Mulus banget. Teman-temannya emang ya kurang ajar juga. Dan ada kata-kata dari Beo ya waktu itu untuk di film Mendarat Darurat. Gimana? Gak ingat ya? Nggak inget apa. Cari teman yang baik. Cari teman yang baik untuk ketika udah punya pasangan suami istri gitu. Ya emang ya itu berpengaruh sih. Karena di situ belum memperlihatkan teman yang mendukung. Terus keluarga juga ikut serta. Posisi 2 tahun Sekar. Iya juga 2 tahun. Iya 2 tahun Sekar kayak 2 tahun gue dibohongin semua. Kayak gue kayak anjir, gue selama ini kerja buat lo gitu kan, buat keluarga, buat menghidupi segala macam, ternyata balasannya kayak gini. Kayak aku kan sama psikologi yang ditampilkan sama si Sekar ini, dimana dia kuat banget yang ngadepin ini semua. Dan yang momen paling aku inget tuh yang ini, yang ketika udah ribut sama suaminya, tapi dia bilang kayak ya itu urusan saya. Gak sih? Iya. Itu urusan saya, urusan kamu sama dia, urusanku kalau sama mama urusanku udah. Gitu. Iya, benar. Itu momen yang dimana dia tuh setiap orang nggak bisa kayak gitu. Psikologinya kuat banget. Iya pokoknya yang di sini tuh belum kayak ngeliatin apa ya, independent woman. Iya betul. Terus cewek yang kuat, strong, hard worker, terus punya mimpi yang sebenarnya tuh dia ada satu momen bilang gini, dia tuh saking sibuknya dengan situasi kondisi yang dia alamin, dia sampai lupa sama dirinya itu siapa. Sekar itu siapa? Iya, gitu. Sekar itu siapa, dan kok bisa sampai semua lupa gitu. Jadi kan 2 tahun kebohongan itu belum kayak bagi dia tuh nggak kerasa kan, dia kayak
Nyampe shocknya tuh udah kayak shock mendalam gitu loh. Kok bisa gue nggak nyadar gitu loh adanya perubahan, adanya kebohongan yang terjadi dengan mereka gitu loh. Betul sekali. Dan itu aku lihat di sini sisi psikologi dari masing-masing pemeran juga ditampilkan, di mana setiap karakter itu punya psikologi yang masing-masing, dan kita juga bisa belajar banyak di sini. Iya, benar. Dimana kita bisa menghadapi masalah dan menghadapi problematika hidup. Terus ini kan banyak tuh berseliweran kalau misalkan cewek tuh mementingkan perasaan, tapi sini enggak. Iya kan, di sini enggak, karena kalau misalkan emang ngomongin perasaan, si Sekar udah lama minta cerai. Iya kan, tapi di sini dia tuh banyak memperhitungkan dan banyak ya mengedepankan logikanya dia gitu loh. Dan banyak taktik yang dimainkan di sini. Iya, jadi Ivan bikin permainan, si Sekar pun nggak cuman bikin permainan, tapi emang ya masuk juga gitu ke dalam permainannya si Ivan tuh kayak gimana gitu kan. Nah sampai ya tadi yang si hacker udah nemuin data-datanya, terus ngirim. Nah yang sampai pembukaan gym. Pembukaan gym, oke. Gym itu pembukaan gym. Bukan gym sih, lebih tepatnya ke unicorn apa ya namanya? Startup gitu ya. Startup si gitu. Bang Ivan ini, dia dapat dana investor dari ayahnya Bella. Di situ kita bisa lihat apa yang dibayangkan oleh si Sekar ketika melihat suaminya selingkuh. Dia memegang duit. Anggur. Oh ya. Anggur ya. Jadi Sekar itu kan sambil dia datangnya telat. Dia sambil bawa tumpeng kalau nggak salah. Betul. Nah pas si tumpengnya udah dikasih ke siapa? Ke Rama. Terus momen itu kayak dia jalan ketemu waiter gitu kan. Terus pelayan gitu lagi bawa wine, ya tanpa berpikir panjang tuh kayak bawa itu dipecahin kayak ngebunuh si Bang Ivan ya. Kayak langsung ngebus. Tapi ternyata itu adalah bayangannya dia. Tapi kayak ngerasa ya bener sih. Karena kan gini loh, ketika orang emosi dan emosi ditahan, lama-lama membludak kan. Bener, bisa terjadi juga. Iya kan, jadi kayak awalnya aku nggak berpikir kalau itu cuma imajinasi. Sama sih. Tapi aku mikirnya kalau misalnya itu bukan imajinasi, masa ceritanya selesai? Karena pemeran utamanya selesai. Udah mati gitu. Iya, benar kayak ya mikirnya ketika emang itu emosi, ya pasti semua ngalamin emosi yang bertumpuk-tumpuk meledak gitu. Betul. Kan. Nah, karena gila, masa udah dimatiin aja nih orang. Makanya itu udah ketahuan kalau pasti imajinasi nih. Terus tapi cara balas dendamnya si Sekar ini bagus karena dia ciuman sama si Stefan ini di depan pasti Bella. Terus ada nih di TikTok apa di YouTube dengan caption gini, lah perkara lihat orang ciuman kissing pingsan. Iya sih, karena si Bella emang pingsan. Iya, karena nggak kuat batin dan ternyata setelah dicek dia hamil. Wah parah sih. Iya sih. Ivan kurang ajar. Tapi kenapa hamilnya baru 2 tahun berhubungan? Kenapa nggak kemarin gitu? Iya kan? Iya kenapa? Iya benar. Kenapa nggak kesini tuh ketika udah misalnya udah belum punya anak gitu loh? Iya kenapa ya? Iya kan, kenapa nggak pas ketemu si Sekar tuh pas emang udah bawa bayi gitu, mungkin udah keadaan apa gitu. Kenapa ini ibu penulis sama bapak sutradara? Tapi kalau mungkin ceritanya karena dia kuliah di luar negeri ya. Tapi 2 tahun loh. Iya 2 tahun. Mereka berhubungan. Kenapa nggak hamilnya dulu kemarin gitu? Kenapa? Karena pakai pengaman ya? Nggak tahu sayang, nggak ngurus. Ya terus udah gitu masuklah ya ke teman-temannya kayak, lo tau apa tentang Ivan sama ini? Gue udah lihat semua gitu kan. Ya teman-temannya panik. Ya akhirnya ya orang nih kayak misalkan kamu mau UN tiba-tiba udah diputusin, terus dibilang lu bukan anak gua, kayak bebannya kan nambah. Gue mau UN, gue mau naik gitu kan. Sama kayak Sekar, dia mau naik jabatan tapi cobaannya gitu kan. Banyak banget menurutku itu bertumpuk dan mungkin gak semua orang bisa kayak dia sih. Iya benar banget. Nyampe dia sudah dinobatkan. Nggak nobatkan sih, masih sementara untuk menjadi direktur di salah satu klinik itu. Benar, uji coba ya. Masih uji coba karena ya pengen lihat tuh kinerjanya kayak gimana. Ternyata selama masa kinerja
dia prosesnya nurun lah. Ya prosesnya nurun. Terus si temen-temennya juga ya kena marah lah karena yang sakit hati dibohongin segala macam gitu kan. Akhirnya kayak ya nurun, habis nurun tuh ya gimana gitu loh, kayak kecewa gitu. Lu tuh kita udah temenan dari kuliah gitu. Tapi kan kalau si temen cewek itu kayak udah kenal sama Ivan tuh dari SD gak sih? Iya. Dari kecil lah ya. Iya, intinya kayak gue udah kenal Ivan dari dulu, tapi gue tuh bingung kayak ngungkapin masalah ini tuh harus ngomong ke siapa. Akhirnya dia netral, tapi netralnya tuh gak netral. Iya, saya gak netral juga, soalnya dia menutupi masalah juga. Iya, dia bohong soalnya. Dia bohong. Kayak 2 tahun ikut-ikutan. Tapi dia juga player juga sebenarnya. Iya. Si cewek itu. Parah banget sih. Sama apa sih? Sama direktur kliniknya juga. Direktur apa sih? Oh, sama presidennya yang klinik itu juga main di belakang. Parah sih. Sama Terus aja. dia nyoba semua. Coba semua laki-laki basically kan. Padahal dia dokter kandungan. Iya Kepala kan. belakang. Wah gitu. parah. Bener kayak ngasih lihat Pak ya. Bobroknya di sana aja. Iya. Karena kehidupan mereka dengan keeditan Permainan mereka. enggak permainan sih. Ya antara cewek sama cowok. Terus Ya. yang Morgan sama pacarnya tuh ngeliatin hubungan yang toksik. Ya benar. Kayak ada Main fisik. selipan cerita lain gitu lain. kan di balik, maksudnya kayak perselingkuhan tuh sisi lain dari kayak hidup lo enak ya, padahal nggak juga. Mereka masih kayak lah hidup pacar gue toksik lah, ini gue gini lah, gue nggak nikah tapi gue main gitu kan kayak Ya. wow. Dan satu lagi selipan yang menurut aku ini sih yang berkesan sih ketika si Sekar ada ngikutin sunatan massal itu loh. Oh, iya. Ngerjain sunatan massal di mana dirusak karena preman. Jadi menurutku di situ ada pesan pesan yang bikin Sekarnya berubah itu karena dia maunya itu nggak bayar preman karena emang acara sosial, kenapa harus bayar preman, harus nurutin mereka. Padahal teman-teman Sekar udah bilang kalau ya udah turunin aja bayar gitu biar aman. Tapi kan dia dengan ketegasan dia tetap nggak mau. Dan sampai akhirnya dia sadar kayak apa yang dia mau tuh belum tentu dunia berjalan seperti itu. Iya. Makanya dia meladeni permainan si Ivan. Iya. Menurutku itu sih psikologinya. Ya. Jadi kayak yang menurut lo baik belum tentu menurut Tuhan baik. Ya, dan Iya kan? menurut dunia berjalan tuh gak bisa Iya. gitu. Jadi ya jalannya kita sama semesta masih punya banyak kejutan itu Ya. kan. Nah, oke, lanjut. Akhirnya masuk ke adegan yang bareng Rama. Ya kalian nonton sendiri lah pokoknya. Jadi Episode 5. jadi ada di mana si Bella ini bukan Bella, sorry, si Sekar ini emang pernah punya pasien, dia tuh pengacara. Ya. Ya. Ya benar. Bapak-bapak pengacara. Apa-apa kan bisa. Akhirnya dia kontak si pengacara ini minta, "Pak, gue mau Bukan cerai. gugat cerai." Loh, datanya apa? Mana datanya? Kalau mau datanya keuangan sama apa sih? Dan bukti-bukti yang Ya apa lain. bukti-bukti yang ada gitu, memang memperkuat lo emang mau minta pisah gitu loh. Akhirnya dicari dan pinternya adalah apa sih co-foundernya? Ya, co-foundernya. Itu Rama, mantannya. Ya dia tadi kan yang episode sebelum kita udah bahas kalau kan dia tuh terkesima gitu kan. Ya, terkesima dari awal dari episode Belum 1. kayak gue minta flashback dong, apa sih, balikan dong gitu kan. Ya. Tapi kayak ternyata jadi bahan permainan di sini gitu kan. Akhirnya Sekar tuh kayak apa ya? Ya udah, gue mau mempermainkan lo jadi alat juga. Dan Rama tuh mau gitu. Iya. Tanpa berpikir panjang. Kenapa sih? Ketemu di hotel. Saya di hotel dan apa ya? Yang satu berpikiran buat minta dokumen, yang satu berpikiran yang lain. Wah, beda banget gitu. Cuman di sini hebatnya Sekar tuh masih bisa untuk nahan gitu loh. Ya. Karena tujuan dia tuh adalah buat ngambil dokumen, buat nyelesain semua kasus gitu loh. Betul. Nggak buat yang aneh-aneh kayak gitu. Jadi ya permainan segala macam dilakukan. Terus nggak taunya istrinya Rama tuh datang. Datang di hotel ngegapin. Tapi nggak ketemu sama Sekar. Cuman tahu kalau dia lewat. Kayak udah masalah baru lagi nih kayaknya kan. Terus setelah itu dapat dokumennya, pakai flash disk ya. Betul. Dapat dokumennya, dikumpulkan dokumennya, dan ternyata tuh ada ini kemenangan palsu ketika mereka lagi camping. Ya, Lagi camp. jadi
Bang Ivan tuh udah Bang Ivan udah mengakui kesalahannya, dan dia karena breakernya tuh ibunya meninggal, dan si Bella udah ngakunya udah ngugurin Jepang bayinya. Jadinya Ivan tuh merasa kalau Bella udah nggak peduli lagi gitu. Akhirnya mau membuka lembaran baru sama si Sekar biar keterbukaannya lebih baik lagi. Dan apa yang mereka lakukan udah bersama-sama berusaha gitu. Sekar berusaha memaafkan, si Ivan berusaha untuk menjadi laki-laki yang lebih baik lagi, dan anaknya berusaha untuk mendekatkan diri kepada kedua orang tuanya. Ternyata bohong. Itu emang bangsatnya laki-laki ya. Nah, cewek gak. Nah itu. Tapi bangsatnya juga ini, temennya itu ngabarin Ivan kalau belum gugurin. Ya, itu disuruh Sekar. Oh iya sih. Ya itu sebenarnya masuk sini sih, mepet-mepet akhir kan. Iya. Itu terus yang di episode kemarin dibilang tuh kan ibunya sempat bilang gini, yang kuat itu harus kalah kan. Tapi kayak apa ya? Ya nggak terima aja sih. Tapi kalau dipikir lagi, tapi kalau misalnya ngalah, yang lemah ini dong. Injak-injak kan? Enggak dong, tuh kayak Sekar sama si Ivan. Sekar ngalah, Ivan makin ngelunjak dong. Makin jadi. Kayak ya udah, dia udah pasrah, dia udah terima. Enggak dong, enggak kayak gitu. Tapi untuk karakternya Sekar itu emang benar kuat sih. Kuat banget itu dia. Kerasa banget sekuat itu dia. Ya benar, setuju sih. Terus masuk ke mana? Ini yang apa ya? Ini yang di mobil. Yang mana? Banyak. Yang dia mau berangkat ke acaranya anniversary orang tuanya Bella. Oke, jadi ketika dia udah tahu kalau ternyata Bella nggak jadi gugurin kandungannya, dia memilih untuk bersama Bella waktu itu, waktu makan malam. Dan si Sekar makin memantapkan diri untuk minta cerai, ngurus perceraiannya. Masih ingat nggak yang di mobil dialognya apa? Pas yang datang ke acara yang anniversary, Sekar nanya, kamu mau milih siapa? Aku nggak bisa milih. Kalau dua-duanya boleh nggak? Maya. Ya benar sih, kalau bisa milih dua-duanya kenapa enggak gitu kan? Kan slotnya 4. Nggak gitu. Masalahnya ini Bella kaya raya. Ya Sekar juga kaya. Iya, tapi kan enggak sih, nggak mau bahas agama. Tahu salah. Slotnya 4 guys. Tapi tetap aja kayak, lalu cowok lo nggak punya pendirian. Ya benar, dan dia nggak bisa memilih salah Gimana satu. sih gitu kan? Udah mulai dari usaha lu nggak punya pendirian, lu kerja nggak punya pendirian, gimana sih? Tapi posisinya ini juga sulit sih si Bang Ivan, soalnya dia mau punya anak lagi, tapi si Sekarnya nggak mau. Iya. Ya, terus dia ketika udah punya anak dari orang lain, digugurin, kecewa, akhirnya ternyata nggak jadi. Ya dia balik lagi ke Nah dia sama Dennis aja deket nggak? Deket sih. Iya deket dari, sih. Episode 1. Iya jarang sih, emang kayak dua-duanya tuh punya sibuknya masing-masing gitu loh. Ya. Akhirnya kan Dennis sama omanya kan. Ya sama omanya. Terus yang mereka sempat nonton bareng itu loh. Nonton Rusa. Yang Rusa itu kan. Ya. Itu sih. Terus dari itu episode paling epic, episode 7, ketika ada pengajian dan dia bertanya kepada Pak Ustadz di tengah-tengah pengajian. Pak Ustadz. Dan pengajian itu diadakan sama orang tua si Bella. Iya Pak Ustadz, gimana sih kalau misalkan suami kita tuh selingkuh sama temen kantornya sendiri, temen kerjanya sendiri, terus langsung dibahas kan, terus merasa terkena ya, kena. Terus si suami tuh kayak, kamu apa sih udah. Terus akhirnya dia nyebut merek sekalian. Ivan sama Bella selingkuh. Terus Bella udah hamil kayak, udah bubar acaranya, yakin udah. Itu langsung semua bubar acaranya. Sama orang tuanya kan bubar. Wah ya. di situ konfliknya langsung naik dan akhirnya tinggi banget sih di situ. Sekar kabur ya. Enggak, mereka masih tetap satu mobil. Ya, terus turun. Sampai akhirnya turun karena mereka sempat debat. Terus yang bawa mobil si Ivan ya. Kan ngeselin. Debat, terus si Sekar minta turun. Ketika masih debat di luar mobil, Ivan dapat telepon ketika si Bella mau suruh bahas ini sama keluarganya. Dia langsung pergi ninggalin Sekar begitu aja. Iya, parah sih. Pas hujan lagi kan? Iya. Bagus sih. Kejam memang. Nah,
Ternyata udah nyampe akhir aja. Karena kalau kita buka semua, kalian nggak nemu titik tegangnya gitu loh kayak. Ya, kalian bisa komentar juga kalau udah nonton ya. Iya, komen biar kita tahu. Videonya kepanjangan nanti. Iya. Ngeditnya susah. Iya. Kayak episode terakhir aja deh. Karena kan kalau di perceraian itu pasti bakalan ada pembagian harta gono gini, hak asuh. Nah karena semua adalah hartanya Sekar yang nggak ada pembagian, tapi yang dijadikan perebutan itu adalah hak asuh. Karena kan kalau misalkan ya ini sih kayak penglihatan doang sih. Karena kalau sama cowok anak kurang ibu katanya ya. Terus kalau sama ibu bisa dapat keduanya. Karena kan di luar sana banyak juga yang apa sih namanya? Hak asuh. Bukan, apa sih kalau yang ibu sendiri tuh? Single mom. Nah, yang single mom yang emang kuat-kuat gitu loh. Mereka bisa jadi ibu, bisa jadi ayah. Betul. Sebenarnya tuh aku tuh di luar Fikri. Di luar Fikri. Di luar pikiran, di luar nalar kayak kan di sinopsis pendeknya tuh bilang kalau misalkan mereka tuh emang ada perebutan hak asuh anak. Betul. Terus si Sekar tuh kayak bikin jebakan gitu kan. Ya. Nah, awalnya tuh kayak ngerasa mungkin jebakannya ya biar apa ya? Biar seimbang apa jebakan yang standar gitu loh. Ya. Standarnya gimana? Nggak tahu, pokoknya kayak jebakan-jebakan mini gitu lah kak apa ya. Nah, pas nonton tuh saya kaget. Kenapa tuh? Kaget aja kayak speechless, spontan kayak kepikiran dia nyampe sana. Sebelum kejebakan ya, aku tuh sempat kepikiran bahwa dendamnya si Sekar itu selingkuh sama si Rama. Iya. Karena ada satu lagi yang duda. Iya, satu lagi tuh. Temennya kan yang baru. Nah, karena apa? Kalau aku sih ke Rama ya, karena ada adegan di mana mereka masuk kamar waktu di trailer. Terus di mana adegan lagi ketika Sekar babak belur nanti masuk ke itu kan ya, sama si anaknya yang ada tindiknya di sini. Kirain itu si anaknya apa ngajar si ibunya. Kirain ya. Nah, kalau aku tuh ini yang pas adegan si temennya yang dokter yang baru datang, yang pegangan tangan itu kayak berarti sama yang ini nih. Kan bahas dendamnya nggak selingkuh lagi. Iya. Selingkuh untuk membalas. Ternyata lanjutin Bu. Oh ya ada adegan Dennis jatuh. Ya ada Dennis jatuh itu emang aneh itu anak. Ya karena kan mungkin karena perjalanan jauh, terus apa namanya, ibunya bawa mobilnya ngebut gitu loh, ya, kayak sampai muntah maunya dia. Terus anaknya kayak merasa disalahkan, keluar ya muntah-muntah gitu kan. Terus sampai itu apa ya, jadi Dennis tuh lagi debat mundur-mundur nggak sadar kalau itu udah jurangnya push ya, terus akhirnya udah mati ya. Itu bener kayak anjir mati apa ya, karena langsung scene ke rumah ke villa yang kosong ya, villanya dia. Terus ketika bapaknya nanya, mana Dennis kayak ikutan parno, anjir Malah mati bener apa ya? Malah diajak ngobrol, dan ngobrolnya itu ekspresinya kayak si Sekar ini baru depresi. Dan kayak ngerasa bersalah banget sih kayak Ya. Kita tuh selama jadi orang tua tuh Udah adil lah belum? udah adil belum? Bener nggak sih kita selama jadi orang tua tuh? Terus peranan kita jadi orang tua buat Dennis tuh udah seimbang apa belum? Dan ekspresinya Sekar di sini tuh main banget sih. Jadi kayak iya bener-bener kayak bikin kita tuh sama-sama salah loh. Dan iya jadi apa ya, bahan pikiran baru gitu di situ tuh kayak iya kayak mengenaskan gitu. Karena scene sebelumnya ngasih lihat Dennis jatuh. Terus datang suaminya emosi, istrinya tuh depresi. Iya kayak kita tuh salah tahu. Nah akhirnya setelah suaminya muter-muter kamar villa, kamar mandi, menemukan baju Dennis penuh dengan darah. Wah kayak anjir ini anak akhirnya mati. Sumpah aku kira mati atau dibunuh sama ibunya atau karena depresi gitu. Iya kan, ini anak kemana ya, kok darah doang gitu. Wah bapaknya ngamuk dong kayak
kemasukan setan. Ya. Karena kayak ya tadi ketika yang pasti siapa? Awalnya aku mikir imajinasi lagi nih. Sama-sama. Imajinasi lagi nih kayaknya nih. Karena yang pas yang bunuh-bunuhan kan imajinasi. Nah ini imajinasi juga nih kayaknya gitu kan. Ternyata kok nggak ada gerak ngeblitz gitu kan, kayak wah bukan imajinasi nih. Jadi beneran sampai akhirnya si Sekar dihajar. Kaget sih. Dihajar sama Parah. Bang Ivan ya. Iya. Emang. Itu ya nyampe dibanting, dicekek, dilempar ke meja berulang kali. Bener. Parah sih, ini Pokoknya sutradaranya parah, siapa? Jadi ya sampai gak expect juga sampai semarah itu ya. Terus endingnya akhirnya Dennis masuk di saat dimana ayahnya baru menghajar ibunya. Kayak kaget dong, kayak Ayah jahat. ayah kamu kok gitu, kayak ya anak speechless langsung lah, kayak peranan orang tua yang bagi dia tuh seperti apa, bayangan dia seperti apa, Ya. dan dia harus menyaksikan seperti apa juga kayak wow. Kalau di posisi itu sih emang parah sih. Kayak gimana dia masih bingung harus ngapain dan bingung. Kondisi dia tuh ya trauma juga sih jatuhnya. Iya, pastinya. trauma Karena banget. sempat melihat adegan yang dimana orang tuanya bertengkar sampai pukul-pukulan. Terlebih kan itu nggak di rumah gitu kan. Dan sampai langsung ke persidangan. Ya, kalaupun di rumah juga nggak boleh sih KDRT. Apa aja KDRT itu. Iya, Di jadi persidangan akhirnya yang diajukan oleh Sekar adalah KDRT. iya, belum kayak apa ya? Iya. Jadi strategi Sekar biar bisa cerai sama suaminya. Keren sih, maksudnya dia tidak membalas dengan gue selingkuh sama lo gara-gara apa sih? Oh, gue cerai sama lo bukan karena selingkuh, karena soal KDRT. kayak nyampe ya ke sana, padahal kayak pertama lo lagi sakit hati, terkhusus cewek biasanya lo sakit hati lebih mendahulukan perasaan. Terus logikanya tuh kayak ya masih belakangan gitu, entah nomor 3 apa nomor 4 gitu loh kan. Jadi kayak buat mikir nyampe sana tuh kayak jauh banget ya. gitu, kayak wow. Gak sempat kepikiran sampai situ sih. Dari selingkuh ke KDRT. Biasanya ya yang dari berita-berita atau mungkin selebriti segala macam biasanya ya udah satu aja ya, selingkuh KDRT KDRT. Ini dua-duanya combo. Dan ya udah akhirnya Dennis memilih untuk mengikuti. Dennis memilih untuk diasuh oleh ibunya. Iya. Ibunya. Tapi ya kalian emang harus nonton sendiri Iya. sih lo ya. Betapa epicnya cerita itu. Dan Apa aja hadiahnya dan semenegangkan apa sih filmnya kok sampai apa ya? Ya sampai kita gibahin gini loh. Iya. Karena kalau misalkan ngomongin tadi secara teknis sinema, pengambilan mungkin flat. Dan ya ini kan emang kehidupan sehari-hari ya. Cuman Iya, betul. dari pengambilan perspektif, terus alur ceritanya, konflik dan apa ya, permainan-permainan yang dibawakan oleh karakter-karakter yang kuat tuh itu belum kayak wah keren banget. Sama ini kalau aku lihat dari segi teknis ya, tadi dari singgung dari segi teknis, dari 5, 6, 7, 8 ini mereka sinema tuh tetap gak terlalu wah, cuman ada pesan terkandung dalam setiap shotnya. Apa tuh? Misalnya ada ketika mereka lari di stadion, ketika mereka ngobrol ada orang lewat tengahnya, itu menandakan kalau udah ada jarak di situ di awal episode 5. Yang mau balikan lagi. Terus di shot dimana ketika mereka baru camping dari jauh, estetiknya dapat, bagusnya dapat. Tapi itu menandakan juga kalau mereka itu masih dalam kebimbangan. Iya. Dan grading yang ada di situ juga cukup konsisten ya. Kalau kalian sadari mungkin dari awal episode sampai akhir pasti ada unsur warna biru. Karena ya memang di sini kan sedang menceritakan tentang kesedihan,
kepiluan di mana ya tadi ada mamahnya si Ivan yang meninggal. Ya. Terus ada cerita yang emang yang satu selingkuh, yang satu ini setoksik itu satu hubungan dan wow banget dan ternyata sutradaranya perempuan. Ini dia. Saudara dari berdua adalah Prita Gita Arya Negara. ya. Dan para penulisnya juga kayaknya cewek juga sih kayaknya nih. Ada cowok satu. Ada cowok. Dua. Ada Kak Keke, ada Kak Sinar Ayu, ada Kak Dono. Wow. Dan Kak Dono bersama Kak Vicky. Wow, ada 4. Iya sih, karena wajar aja ini 8 episode dan epic gitu kan secara cerita mendalam dan ya wajar aja penulisnya banyak. Jadi apa ya? Kalian buat download Disney Hotstar terus nonton mendua tuh worth it sih. Worth it. Kalau aku sih worth it. Selain Layangan Putus yang sempat membuat gonjang-ganjing para dunia percintaan remaja ya, atau mungkin orang tua juga yang curigaan, ini juga termasuk ke situ. Cuman memang kalau dibandingkan kekuatannya dengan, nggak mau membandingkan, cuman kalau memang harus dibandingkan, Layangan Putus tetap nomor 1 sih. Cuman kalau film mendua ini kayak orang-orang belum banyak ketahu. Nah itu, entah kenapa, aku juga masih bingung. Kayaknya emang Marketing mungkin. enggak sih, ya itu juga Marketing dan sih. emang mungkin nggak terlalu dibakar kali ya. Ya, Nggak terlalu banyak digoreng gitu loh. momennya belum pas waktu rilis kali. Tapi kalau dari aku nih, ini nilainya 8,5 untuk cerita. Oke. Untuk teknis ya itu di 7,5 8 lah per 10. Kalau aku sih dari segi cerita 8 ya. Kalau dari segi teknis 8,5. Tapi audionya emang bagus sih, sama ambience, terus musiknya nyatu, kawin banget maksudnya. Kalau kita bilangnya kawin banget lah sama ambience di situ. Dan dari segi teknis kameranya bagus, mobilnya bagus, properti bagus, rumah bagus, lighting keren, even di continuity di di pesta yang kalau kita ingat di pesta pembukaan Buktik itu. Lightingnya tuh nggak cuman yang biasa, itu banyak banget lighting karena emang konsepnya konsep pesta dan itu luas areanya. Pasti lightingnya penataannya jago banget itu. Ini ingat properti itu waktu pas mereka berantem di dapur. Oh yang lagi makan shabu shuki itu loh. Ya, Aku ya. ngiler banget di situ parah sih. Pokoknya jangan nonton jam 12 malam. agak minimal makan mie lah. Gitu ya, ngiler banget jadi pengen shabu shuki aku bilang. Jadi sama properti yang ketika si siapa yang cewek itu Sekar banting gelas. Kalau kena orang gimana? Pasti kepikiran sampai sekarang. Iya sih. Lempar gelas itu keren sih. Belum kayak Iya. sep Itu aku lihat mepet dari ke tenis ya. sep. Wah. Itu kalau Itu mereka retake berapa kali? nggak tahu ya. Itu berapa kali. Sama ini sih nggak menyangka juga kalau adegan episode 1 dibuka dengan adegan yang begitu. Pokoknya banyak yang kayak gitu, cuman ya balik lagi kalian itu harus 21 plus Ya. karena Kayaknya 21 plus Iya, bukan 21. 18 lagi lah, 21. enggak udah bukan 17 plus. Ya, Udah 21. bukan sekedar ciuman doang ini ya. Udah Udah beda cerita. Udah cerita. Mungkin untuk Giba film kali ini. Pesan moral belum? Pesan Apa? moral. Oh. Pesan moral tuh belum. Mau tutup aja. Pesan moral sebenarnya udah dari tadi sih, dari tengah-tengah kita udah bilang kalau misalkan Keseluruhan. Kalau dari aku sih ya kita bisa lihat pesan moral di sini, mobilnya bagus-bagus, mobilnya baik. Apa namanya? disuruh pesan murah moral semua. kok ini. Dan bagus ya memang mobilnya. Di atas 1 M semua itu. Minimal 600 juta lah. Oke. Terus untuk segi psikologi memang kita harus banyak belajar juga untuk menikah tuh harus matang, bener-bener matang. Orang rumah tangga yang ini rumah ingat. tangga yang udah lama pun bisa jadi seperti itu. Iya. Kita tetap ada landasan agama ya, walaupun bukan landasan yang lain, agama yang paling penting juga. Jadi membuat kita menjauhkan diri dari kegiatan yang tidak seharusnya terjadi. Terus dari segi psikologi juga kita harus berpikir tenang seperti Sekar ya. Banyak taktik, banyak yang harus dipikirkan, dan gara-gara film ini jadi agak
apa ya, masalah pernikahan jadi agak trust issue gitu. Kurang percaya gitu ya. Kurang percaya gitu. Nah, kalau aku mungkin lebih ke cewek sih. Mandiri itu perlu. Oke, mandiri. Mandiri itu perlu, Iya. jadi independent woman itu perlu banget. Ya karena kita nggak tahu kondisi ke depan tuh seperti apa, Iya. gitu kan. Ketika kita mampu jadi perempuan yang mandiri, wanita yang mandiri, kuat gitu kan. Ketika ada masalah, kita berani buat ngadepinnya gitu loh. Terus jadi nggak takut dan nggak bergantung juga. Sama kemarin tuh aku sempat lihat cuplikan video itu, nggak tahu dari siapa, intinya tuh di negara kita tuh masih banyak nikah tuh perkara cinta sama kerja. Padahal kalau tadi kata Kak Ibnu tuh emang harus ada kematangan dalam diri gitu kan, dari masing-masing yang emang akan menikahnya. Terus kita harus juga konsultasi tentang psikologi pernikahan, terus mungkin kesehatan reproduksi dan lain sebagainya gitu kan. Yang diutamakan selain cari catering, cari gaun, Cari duit yang penting. cari duit gitu kan. Apalagi yang kalau misalnya mau 100 juta, 150 juta gitu kan ya. Yang panai-panai juga tuh. Iya, jadi emang harus mempersiapkan diri sematang-matangnya. Nih, kalau teman-temanku yang udah pernah nikah bilang, kamu jangan dulu nikah. Padahal mereka kan kamu muda. Mereka bilang, jangan dulu untuk nikah cepat-cepat. Karena Karena gak enak. Nah, kamu nikah muda. Ya makanya itu, kamu mending nikmatin dulu aja masamu, bebas kemana aja. Jangan terburu-buru karena aku gak punya ayah. Jangan, katanya. curhat ya Mbak. Enggak juga sih. Iya juga sih. Ya pokoknya kayak nikmatin aja, lu suka Ya. berenang, mau nyampe Banda Neira gitu kan, terserah. Jadi nikmatin aja. Main, nongkrong segala macam, kejar mimpi-mimpi itu sih yang mereka sampein ke aku. Kalau misalnya nikah jangan buru-buru, nggak enak. Aku juga sekarang harus ngurus anak katanya gitu. Jadi kamu bebasin dulu aja semaumu. Jadi itu sih. Satu lagi juga yang buat yang pacaran yang hubungannya mungkin terlihat toksik sampai main fisik, lebih baik putuskan saja udah. Iya. Karena itu lingkaran setan. Lingkaran setan. Tapi kalau emang orangnya mau berubah, ya kita nggak tahu ya. Setiap orang punya persepsinya masing-masing ketika orang itu mau berubah, bisa atau enggak. Tapi memang yang namanya sikap bisa dirubah, sifat susah dirubah. Tapi bisa. Lama. Tapi bisa. Tapi memang harus ada waktu. Dan pasangan kalian juga punya sifat masing-masing dari bawaan mereka. Jadi jangan sampai kamu harus merubah dia secepat mungkin, nggak bukan bisa. Oke. Kamu bisa cuma menyikapinya. Dan gitulah. Pas jadi curhat anjir. Pengalaman kayaknya. Udah setahun gak lagi dah. Oke, berarti ya kita cukupin aja gitu kan. Mendua pokoknya kalian nonton maraton, nikmatin dan lihat apa yang pesan yang akan mereka sampaikan. Next kita bakal gibah lagi. Betul. Ya. Ada yang udah sampai lagi tuh udah. Ya besok kan gibah lagi, tapi nggak tahu filmnya apa. Komentar di bawah aja apa yang mau digibahin, dan kalau ada saran-saran dari kalian untuk video kita kurang gimana kabarin aja di kolom komentar, kita diskusi, kita mana buat baru berkembang ya channel ya. Sama jangan lupa untuk nonton di Disney Plus. Sponsor Disney. Thank you. Lanjut Mbak, Oke. tutup aja. Barangkali ada yang ngasih sponsor gitu kan, dari Telkomsel, dari mana gitu kan, Semua boleh, Mbak. Masuk, Sikat aja nggak semua. apa-apa. Ya, dari kita jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share. Juga follow Instagram kita bertiga. Ada aku, ada dia, dan El Media. See you, bye-bye, and thank you. Sampai jumpa di lain kesempatan. Cut.